Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-30 chapter ketiga. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Tatsuya sudah memutuskan untuk menuju ke Pulau Hawaii untuk menyelamatkan Minami dan juga menyelamatkan Kanopus. Dan Tatsuya juga sudah memutuskan untuk keluar dari Brigade 101. Untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di tempat lain, di pangkalan Hermes, mendaratlah sebuah pesawat jet kecil yang terbang dari markas Stars. Karena sebelumnya, Spica sudah menghubungi markas Stars untuk meminta bantuan. Dan Komandan Walker pun langsung mengirimkan bala bantuannya untuk dapat membantu Spica. Dan Komandan Walker mengirimkan Mayor Kevin Antares dan Letnan 1 Elia Sargen. Dan keduanya adalah seorang parasit. Setelah Kevin dan Elia Sargen sampai di pangkalan Hermes, mereka pun langsung menemui Spica. Dan mereka pun mulai saling menyapa. Lalu Elia pun bertanya kepada Spica tentang kabar dari Vega dan Deneb. Di sini, Kevin dan Elia tidak mengetahui bahwa Vega dan Deneb sudah dibantai oleh Tatsuya. Dan mereka juga tidak tahu bahwa yang hanya tersisa dari pasukan Stars hanyalah Spica sendiri. Lalu Spica pun langsung menjawabnya dengan wajah yang kecewa. Spica bilang ke mereka bahwa semua teman-temannya sudah tewas dalam pertempuran dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Elia dan Antares yang mendengar hal itu, mereka hanya bisa terdiam. Tapi Elia lalu memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Elia pun lalu bertanya kepada Spica, bagaimana situasi yang terjadi saat ini. Spica pun lalu memberitahu Elia jika saat ini keadaan sudah terkendali, tapi pihaknya sudah kehilangan hampir setengah pasukan yang terdiri dari awak kapal selam koral yang diakibatkan dari serangan mendadak dari pasukan militer USNA. Setelah itu, Antares pun lalu melihat jika ada seseorang pria yang tidak dia kenal. Lalu Antares pun bertanya kepada Spica tentang siapakah identitas orang tersebut. Spica pun lalu memberitahu Antares dan juga Elia bahwa orang itu bernama Kudo Minoru. Dan Minoru juga adalah seorang parasit. Lalu Spica juga bilang jika Minoru juga memiliki seseorang teman lagi yang saat ini masih dirawat di ruang medis. Di sini Antares merasakan jika Minoru ini adalah ancaman untuk mereka semua. Antares tahu jika Minoru ini adalah seorang parasit yang masih memiliki kesadaran manusianya. Dan Antares juga berasumsi bahwa Minoru ini dapat dengan mudah keluar dari jaringan parasit mereka sesuka hatinya. Dan Minoru ini tidak akan mudah untuk mereka kendalikan. Antares yang mengetahui akan hal itu, lalu Antares pun menyarankan ke Spica untuk menggunakan sihir intervensi psikis kepada Minoru agar dapat mengendalikan Minoru. Spica yang mendengar hal itu, Spica pun lalu berpikir bahwa kemungkinan penggunaan sihir intervensi psikis akan berhasil untuk dapat mengendalikan Minoru. Lalu Spica pun akhirnya setuju. Setelah itu, Antares dan Elia pun memutuskan bahwa merekalah
yang akan menggunakan sihir intervensi psikis kepada Minoru untuk dapat mengendalikannya. Di tempat lainnya, Tatsuya saat ini sudah memutuskan untuk pergi ke markas Brigade 101 karena dia sudah mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Kazama yang memerintahkannya untuk datang ke markas. Di sini, sebenarnya Tatsuya setuju untuk datang bukan karena dia patuh terhadap perintah, tapi Tatsuya hanya ingin mengklarifikasi tentang statusnya di dalam militer. Dan tidak lama, Tatsuya pun akhirnya sampai. Setelah Tatsuya sampai, lalu Kyoko langsung memandu Tatsuya untuk pergi ke ruangan Jenderal Saeki. Dan tidak lama, akhirnya mereka pun sampai di ruangan itu. Setelah Tatsuya sampai di sana, ternyata di ruangan itu sudah ada Jenderal Saeki dan juga Kazama. Saeki yang melihat Tatsuya sudah datang, Saeki pun langsung menyapa Tatsuya. Dan Saeki mulai berterima kasih kepada Tatsuya karena sudah mau datang memenuhi perintah darinya. Tapi Tatsuya dengan dingin hanya membalas salam itu dengan anggukan. Kazama yang melihat itu, dia tahu bahwa Tatsuya saat ini menunjukkan jika dirinya bukan dalam posisi sebagai bawahan. Jadi Tatsuya tidak memberikan penghormatan sama sekali kepada Saeki, dan Saeki juga sadar akan hal ini. Tapi Saeki dan juga Kazama tidak bisa menegur apapun terhadap sikap dari Tatsuya. Tatsuya pun lalu langsung memulai pembicaraan terlebih dahulu. Tatsuya langsung bilang ke Saeki bahwa dia akan mengundurkan diri dari Batalion 101. Dan Tatsuya juga memberikan sebuah amplop yang berisi surat pengunduran dirinya kepada Saeki. Saeki dan Kazama yang melihat itu, mereka hanya bisa terkejut karena keputusan egois dari Tatsuya. Lalu, Saeki pun langsung kehilangan semua ekspresi di wajahnya. Dan Saeki lalu bilang ke Tatsuya jika dia tidak bisa menerima pengunduran diri dari Tatsuya. Tapi Tatsuya dengan dingin, dia membantah Saeki. Tatsuya bilang bahwa ini hanyalah sebuah pemberitahuan jika dia ingin mengundurkan diri. Tatsuya bilang ke Saeki bahwa awalnya dia bergabung dengan militer, tidak ada kontrak ataupun kesepakatan tentang masa kerja. Dan Tatsuya bilang dia memiliki hak untuk keluar dan pergi kapan saja dia mau. Saeki yang mendengar hal itu, dia menjadi sangat kesal. Dan Saeki lalu bilang ke Tatsuya bahwa Tatsuya tidak bisa langsung pergi begitu saja. Tapi Tatsuya tidak tinggal diam. Tatsuya pun langsung menjawab dengan sangat serius. Tatsuya bilang bahwa memaksa pekerjaan militer kepada anak di bawah umur adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Saeki yang mendengar hal itu, dia hanya bisa terdiam dan tidak bisa membantah pernyataan dari Tatsuya. Tapi Saeki lalu bilang ke Tatsuya bahwa Tatsuya adalah seorang penyihir kelas strategis dan dia tidak akan melepaskan Tatsuya dengan bebas begitu saja. Tatsuya pun lalu bertanya kepada Saeki, apakah alasannya kenapa dirinya yang seorang penyihir kelas strategis tidak diperbolehkan untuk bebas dan malah dipekerjakan di militer. Saeki yang mendengar hal itu, dia pun tambah kesal. Dan Saeki bilang ke Tatsuya jika negara tidak akan melepaskan kekuatan strategis yang sangat besar. Tapi Tatsuya lalu membantah Saeki. Tatsuya bilang bahwa pemerintah ataupun negara bukan khawatir tentang kekuatannya, tapi pemerintah dan juga negara hanya menginginkan kendali atas kekuatannya
dan takut kehilangannya, dan ingin menggunakan kekuatan itu demi kepentingan mereka sendiri. Saeki yang mendengar hal itu, dia menjadi sangat marah dan menatap Tatsuya dengan wajahnya yang penuh dengan kemarahan. Lalu Saeki pun bilang ke Tatsuya bahwa jika penyihir kelas strategis menggunakan sihirnya untuk menyerang sebuah negara, maka pemerintahlah yang akan bertanggung jawab. Lalu Saeki juga memberitahu Tatsuya bahwa jika Tatsuya keluar dari pasukan pertahanan nasional, maka saat Tatsuya menggunakan sihir kelas strategisnya, maka Tatsuya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Dan Saeki pun lalu bertanya kepada Tatsuya, apakah Tatsuya siap untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap hal itu. Tapi Tatsuya tidak menjawabnya. Tatsuya mencoba menjelaskan bahwa pernyataan dari Saeki itu adalah kekeliruan. Tapi sebelum Tatsuya bisa berbicara, Saeki malah memotongnya dan menegaskan ke Tatsuya bahwa yang berhak memikul tanggung jawab adalah pemerintah dan bukan Tatsuya ataupun dirinya. Tatsuya yang mendengar hal itu, Tatsuya tidak peduli sama sekali. Dan Tatsuya langsung bilang ke Saeki bahwa dia akan mengundurkan diri. Dan Tatsuya juga berterima kasih kepada Saeki atas kerjasama mereka yang telah berlangsung lebih dari 5 tahun. Dan dengan ini, kerjasama mereka akhirnya berakhir. Saeki yang mendengar hal itu, dia semakin marah. Lalu memerintahkan Kazama untuk menghentikan Tatsuya. Dan Kazama pun langsung memberikan perintahnya kepada Yanagi untuk menghentikan Tatsuya. Yanagi adalah prajurit terkuat dari Batalion 101. Yanagi yang mendengar perintah dari Kazama, dia pun akhirnya patuh dan langsung bersiap untuk bertarung dengan Tatsuya. Saat ini, orang yang sudah siap bertarung dengan Tatsuya berjumlah 4 orang. Mereka adalah Yanagi dan 3 anak buahnya yang sudah terlatih di bawah pelatihan dari Yanagi. Setelah itu, Yanagi pun langsung memulai serangan pertama dan mengarahkan pukulannya langsung ke arah Tatsuya. Tapi Tatsuya tidak takut sama sekali. Tatsuya tidak menghindari pukulan dari Yanagi, tapi Tatsuya hanya menahan pukulan itu. Di sisi lainnya, bawahan Yanagi yang melihat Tatsuya sedang sibuk bertarung dengan Yanagi, dia pun memanfaatkan momen itu dan mulai menyerang Tatsuya juga. Tapi untungnya, Tatsuya masih sanggup untuk menghindar. Dan Tatsuya pun langsung mundur beberapa langkah ke belakang. Tapi Yanagi tidak tinggal diam. Yanagi pun langsung dengan cepat menyerang Tatsuya lagi. Tapi Tatsuya sengaja tidak menghindar dan menerima pukulan dari Yanagi. Dan pukulan itu mengenai punggung dari Tatsuya. Dan serangan itu juga membuat tulang rusuk dari Tatsuya menjadi patah. Tapi di sini sebenarnya Tatsuya sengaja menerima pukulan itu agar Tatsuya dapat menyentuh Yanagi. Dan dengan cepat tangan Tatsuya pun sudah berada di depan wajah Yanagi dan berhasil melukai Yanagi, sehingga Yanagi pun jatuh berlutut. Di sini, Tatsuya menyerang Yanagi dengan menggunakan teknik pertarungan jarak dekat yang telah dia tiru dari keluarga Tomitsuka yang terkenal dengan petarung jarak dekat terbaik, yaitu Tomitsuka Hagane. Teknik ini adalah teknik boneka diri. Setelah itu, Tatsuya pun langsung bermaksud untuk langsung mengalahkan Yanagi yang saat itu sedang tidak berdaya. Tapi 3 anak buah Yanagi tidak tinggal diam. Mereka pun langsung mencoba untuk menyerang Tatsuya. Tapi Tatsuya memutuskan untuk tidak membuang-buang waktunya. Tatsuya pun
langsung melompat ke arah pintu keluar dari ruangan itu. Tapi Saeki yang melihat jika Tatsuya ingin melarikan diri, dia pun langsung menutup pintu keluar itu dengan sebuah tombol yang ada di dekatnya. Dan Yanagi pun yang saat ini sudah pulih langsung melesat menuju ke Tatsuya dan menyentuh dada Tatsuya dengan tangannya. Dan di sisi lain juga, tangan Tatsuya sudah menyentuh dada Yanagi dan mereka pun saling menyerang dengan pukulan mereka masing-masing. Yanagi yang menerima pukulan dari Tatsuya, dia pun langsung jatuh berlutut sekali lagi. Tapi Tatsuya seolah tidak terkena efek apapun dari serangan itu, karena dalam hitungan detik, diri Tatsuya sudah direstorasi dengan sihir pemulihan dirinya. Para bawahan Yanagi pun tidak bisa berbuat apa-apa, melihat jika kapten mereka sudah dikalahkan, dan hanya bisa terdiam. Setelah itu, Tatsuya pun langsung menuju ke tempat Saeki berada. Tapi Tatsuya lalu dihalangi oleh Kazama. Tapi Tatsuya tidak peduli dan masih terus berjalan menuju ke tempat Saeki. Tapi tiba-tiba Tatsuya merasakan jika dirinya terkena sihir ilusi dari Kazama. Dan sihir ini sama seperti sihir dari Yakumo, yang Yakumo gunakan untuk menahan dirinya mengejar Minoru. Tapi bagi Tatsuya, sihir ini bukanlah apa-apa, karena sebelumnya dia sudah berhasil mengalahkan Yakumo yang juga menggunakan sihir yang sama. Dan Kazama ini adalah murid dari Yakumo. Dan Saeki juga langsung bersiap untuk mengambil senjatanya yang ada di laci. Tapi sebelum Saeki dapat mengambil senjatanya, di sini Tatsuya tidak tinggal diam. Tatsuya pun langsung mengeluarkan gelombang sihirnya, dan gelombang sihir itu langsung menuju ke arah tombol pintu untuk membukanya, dan akhirnya pintu pun terbuka. Dan Tatsuya pun langsung berbalik dan bermaksud untuk meninggalkan ruangan, dan tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang bisa menentangnya. Tapi sebelum Tatsuya pergi, Kazama pun bilang ke Tatsuya bahwa ternyata rumor yang telah dia dengar bahwa Tatsuya telah berhasil mengalahkan gurunya yaitu Yakumo adalah kebenaran. Karena Tatsuya sendiri bisa dengan mudah melewati sihir darinya. Tapi Tatsuya tidak peduli. Tatsuya pun langsung berjalan menuju ke pintu keluar dan keluar dari ruangan itu, dan melewati Yanagi yang masih jatuh berlutut dan tidak bisa bergerak. Setelah Tatsuya keluar, Kazama yang sempat mengeluarkan sihir ilusi, dia akhirnya terjatuh dengan satu lutut dan ditolong oleh para bawahan dari Yanagi. Lalu Kazama pun langsung memerintahkan kepada mereka untuk segera membawa Yanagi ke pusat medis untuk segera diobati. Dan akhirnya dua bawahan Yanagi pun langsung membawa Yanagi untuk menuju ke pusat medis. Setelah itu, di ruangan saat ini hanya tersisa Kazama dan juga Saeki saja. Lalu Saeki pun bertanya kepada Kazama, apakah Kazama menganggap masalah Tatsuya ini adalah masalah yang sepele. Karena Saeki tahu bahwa Kazama tidak serius dalam melawan Tatsuya. Tapi Kazama langsung menjawab. Kazama bilang bahwa saat itu dia tidak bisa serius. Dan Kazama juga bilang bahkan Tatsuya juga saat itu tidak serius. Karena mereka sadar bahwa mereka sedang di dalam sebuah ruangan. Dan jika mereka serius, maka itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Saeki yang mendengar itu tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya. Saeki pun lalu langsung memberikan perintah kepada Kazama bahwa mereka harus terus memantau Tatsuya dan mencegah informasi tentang Tatsuya ini tersebar kemana-mana. Dan Kazama pun akhirnya mengerti dan patuh
terhadap perintah dari Saeki. Lalu Kazama pun bertanya kepada Saeki, apa yang akan dilakukan Saeki dengan surat pengunduran diri dari Tatsuya yang sudah ada di mejanya. Saeki yang mendengar itu, dia menjadi sangat kesal. Saeki pun langsung mengambil surat itu dan melemparkannya ke mesin penghancur kertas yang ada di sebelah mejanya. Dan Saeki bilang ke Kazama bahwa sejak awal Tatsuya bukanlah prajurit resmi, jadi tidak diperlukannya dokumen pengunduran diri. Dan Saeki juga bilang bahwa mulai hari ini kerja sama mereka dengan Tatsuya sudah terputus. Dan Saeki juga bilang bahwa mulai saat ini semua catatan tentang petugas khusus Oguro akan dihapus. Kazama yang mendengar hal itu, dia menjadi sangat terkejut dan bertanya kepada Saeki, apakah Saeki yakin ingin membiarkan Tatsuya keluar dari batalion 101. Saeki pun lalu menjawab bahwa dia tidak punya pilihan, karena tentara yang tidak loyal itu akan buruk bagi pasukan yang lainnya, dan Saeki memutuskan untuk melepaskan Tatsuya. Di tempat lainnya, Minoru saat ini sedang mengunjungi klinik di mana Minami sedang dirawat. Dan saat ini, Minami sedang tertidur dan beristirahat. Minoru pun duduk di samping Minami yang sedang tertidur. Dan saat ini, Minoru sedang merasakan kebimbangan yang sangat besar. Di sini, Minoru berpikir bahwa untuk membuat Minami sembuh, tidak ada cara lain untuknya selain menjadikan Minami menjadi parasit. Tapi Minoru bimbang karena dia sudah berjanji kepada Minami bahwa dia tidak bisa melakukan hal ini kecuali Minami yang menginginkannya. Dan akhirnya Minoru pun menjadi sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi tiba-tiba Minoru dikagetkan dengan sebuah kegelapan yang sangat pekat. Dan Minoru tahu bahwa itu adalah sebuah sihir yang ditunjukkan kepadanya. Minoru pun dengan cemas langsung menggunakan elemental sight miliknya untuk mencari tahu siapakah orang yang menggunakan sihir itu. Tapi elemental sight milik Minoru tidak bisa menemukannya karena terhalang oleh kegelapan ini. Minoru pun lalu berpikir dan mencari tahu sihir apakah yang berusaha menyerangnya dengan segala macam pengetahuan yang sudah dia dapatkan dari Zogongjin. Akhirnya Minoru pun tahu jika sihir yang digunakan untuk menyerangnya adalah sihir interferensi psikis. Lalu tiba-tiba Minoru mendengar sebuah suara yang langsung terdengar ke dalam jiwa Minoru. Dan suara itu menyuruh Minoru untuk diam dan melarang Minoru untuk menolak. Dan suara itu menyuruh Minoru untuk mendengarkan semua perintahnya. Di sini Minoru tidak tahu bahwa Antares dan Sargenlah yang sedang mencoba mengendalikan Minoru dan ingin memanipulasi Minoru agar menurut kepada mereka. Di sisi lain, Minoru pun merasakan efek dari sihir ini, dan sihir itu dapat memanipulasi pikiran dengan sangat kuat. Tapi Minoru tidak tinggal diam. Minoru pun terus melawan. Dan dengan mudah, Minoru berhasil melawan sihir itu dengan sihir paradenya. Di sini, Minoru akhirnya tahu jika pengguna sihir ini tidaklah terlalu kuat. Dan Minoru sadar jika musuhnya kali ini bukanlah Tatsuya. Di sisi lainnya, Elia dan Antares yang sudah meluncurkan sihir interferensi psikisnya kepada Minoru dari kamar mereka pun tiba-tiba terkejut karena mereka tidak merasakan perlawanan apapun dari Minoru. Dan saat ini mereka melihat Minoru mulai bergerak dan meninggalkan ruangan Minami. Di sini mereka tidak tahu bahwa mereka sudah ditipu dengan sihir parade milik Minoru. Setelah itu, Antares dan Elia pun memutuskan untuk mengejar Minoru dengan sihir interferensi psikis milik mereka.
Di sisi lainnya, di ruangan Minami saat ini, kegelapan sudah menghilang dan kembali seperti semula. Karena Minoru sudah menggunakan sihir parade miliknya dan mengirimkan kopian dari dirinya untuk pergi keluar ruangan. Sehingga sihir interferensi itu mengikuti kopiannya itu untuk keluar ruangan dan mengejarnya. Setelah itu, Minoru pun berniat untuk menyerang balik para penyerangnya. Dan Minoru pun langsung menggunakan elemental sight miliknya. Dan akhirnya Minoru mendapatkan lokasi keberadaan dari para penyerang. Dan dari sini juga Minoru tahu bahwa penyerangnya itu adalah rekan-rekan dari Spica. Dan mereka itu adalah Antares dan Elia. Lalu Minoru pun langsung mengeluarkan sihir interferensi psikis miliknya. Itu adalah sihir Phobos. Sihir Phobos ini dapat menyerang pikiran lawan dan melemahkannya. Lawan akan terus mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Dan dalam sekejap, sihir Minoru pun langsung mengenai Antares dan juga Elia. Dan itu menyebabkan mereka jatuh kesakitan. Di sisi lain, Spica yang melihat kedua rekannya sudah jatuh, dia pun mulai panik dan memanggil mereka berdua. Dan tidak lama, Antares dan Elia pun sadar kembali. Lalu mereka bilang ke Spica bahwa mereka sudah diserang oleh sihir Phobos. Dan sihir ini dilakukan oleh Minoru. Di sini, Spica menjadi sangat terkejut. Spica bingung kenapa Minoru bisa menyerang seseorang yang bahkan lokasinya tidak diketahui. Tapi tiba-tiba mereka bertiga menerima sebuah panggilan telepati, dan itu berasal dari Minoru. Dan Spica pun langsung bertanya dengan gugup, ada apa Minoru menghubungi mereka? Minoru pun langsung memperingatkan mereka semua bahwa jangan pernah lagi untuk mencoba mengendalikan pikirannya, karena dirinya tidak mau mengendalikan mereka. Dan Minoru juga bilang bahwa dia tidak mau dirinya dikendalikan oleh siapapun. Spica, Antares, dan juga Elia yang mendengar ancaman dari Minoru, mereka sangat ketakutan dan berjanji bahwa mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di tempat lainnya, saat ini Tatsuya akan bersiap ke Pulau Miyaki. Karena sore ini, sesuai yang telah dijanjikan oleh Curtis, bahwa kapal yang akan mengantarkannya ke Pulau Hawaii akan tiba di Pulau Miyaki. Tetapi sebelum Tatsuya pergi ke Pulau Miyaki, dia berpamitan terlebih dahulu kepada Miyuki dan juga Lina. Dan Tatsuya bilang ke Lina bahwa Tatsuya menitipkan Miyuki kepada Lina saat dia sedang menjalankan misi di luar negeri. Lina pun setuju, dan Lina bilang ke Tatsuya bahwa Tatsuya tidak usah khawatir. Dan Tatsuya juga bilang ke Lina sebagai gantinya, maka dia pasti akan menyelamatkan Konopus dari penjara Midway. Dan juga Tatsuya bilang ke Miyuki bahwa dia juga pasti akan menyelamatkan Minami. Miyuki yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan Miyuki berterima kasih kepada Tatsuya. Dan akhirnya Tatsuya pun berangkat ke Pulau Miyaki. Dan setelah Tatsuya sampai di Pulau Miyaki, Tatsuya pun langsung menunggu di sebuah dermaga. Dan tidak lama datanglah jemputannya yang akan membawanya ke kapal perang USNA. Dan kapal perang itu bernama Matthew Seperi. Dan kapal yang menjemput Tatsuya untuk menuju ke kapal perang Matthew Seperi adalah kapal patroli milik Yotsuba. Dan nama kapal itu adalah kapal Rakyomaru. Dan setelah itu, Tatsuya pun langsung naik ke kapal Rakyomaru dan langsung berlayar menuju ke kapal perang USNA Matthew Seperi. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Tatsuya merasakan jika ada kehadiran sebuah kapal lain
yang terlihat ingin menghalangi kapal Rakyomaru. Dan kapal itu terlihat memiliki persenjataan yang sangat lengkap dan memiliki dek kapal yang sangat kuat yang dapat merusak kapal lainnya yang dia tabrak. Lalu kapal itu pun langsung menabrak kapal Rakyomaru dan menyebabkan kerusakan yang sangat fatal terhadap kapal Rakyomaru. Dan itu membuat kapal Rakyomaru berhenti dan akan terlihat sebentar lagi akan tenggelam. Dan setelah itu, kapal penyerang itu pun mundur secara perlahan. Tapi untungnya tidak lama, datanglah sebuah bantuan, dan itu adalah sebuah helikopter. Dan di helikopter itu ada seseorang yang siap menyerang kapal penyerang itu. Dan orang itu adalah guardian dari keluarga Shibata. Dia adalah Susumi Kotona, guardian dari Katsuhige. Dan serangan dari Kotona pun akhirnya membuat kapal penyerang itu akhirnya mundur. Dan setelah kapal itu mundur, akhirnya dilakukan upaya penyelamatan pada seluruh awak kapal Rakyomaru, termasuk juga Tatsuya, oleh orang-orang dari Yotsuba. Dan tidak lama setelah kejadian itu, muncullah sebuah berita besar. Karena berita itu berhubungan dengan Tatsuya, yang sangat terkenal saat ini sebagai insinyur sihir berbakat. Dan sebuah berita di televisi menampilkan sebuah berita yang mengatakan jika sebuah kapal telah menyerang kapal patroli Rakyomaru yang ditumpangi oleh Tatsuya. Dan kapal penyerang itu sudah tertangkap oleh pasukan pertahanan diri nasional. Dan ternyata dalang penyerangan itu adalah gerakan anti penyihir. Dan mereka bertujuan untuk membunuh seluruh awak kapal Rakyomaru bersama dengan Tatsuya. Dan berita itu juga menampilkan kondisi Tatsuya saat dievakuasi. Kondisi Tatsuya yang diperlihatkan di televisi adalah tubuh Tatsuya sudah banyak berlumuran darah dan Tatsuya tidak sadarkan diri. Dan televisi juga menampilkan keadaan Tatsuya yang sudah berada di dalam ruang ICU dan di dalam kapsul medis. Dan juga diperlihatkan Miyuki yang saat itu sedang menangis dan jatuh berlutut melihat keadaan Tatsuya. Dan semua itu diperlihatkan di seluruh televisi yang ada di Jepang. Sedikit informasi, di sini ternyata Tatsuya sudah memiliki sebuah rencana bahwa dia akan mengeprank semua orang, termasuk kita semua. Dan Tatsuya berencana berpura-pura koma dan dirawat di rumah sakit untuk menipu semua orang yang kemungkinan akan menghentikan misinya di Pulau Hawaii. Tatsuya berencana untuk membuat semua orang itu berpikir bahwa saat ini Tatsuya sedang koma di rumah sakit. Dan semua rencana ini adalah rencana yang telah dibuat oleh Hayama yang diberikan kepada Tatsuya. Dan Tatsuya setuju untuk menjalankan semua rencana dari Hayama. Karena Tatsuya juga tahu bahwa Hayama ini adalah ahli strategi dari Yotsuba, sesuai dengan julukannya yang dia dapatkan, yaitu Hayama si rubah perak dari Yotsuba. Dan Hayama jugalah yang telah merancang kapal penyerang itu dan membuat seolah-olah penyerang itu adalah murni dilakukan oleh pasukan anti penyihir. Keesokan harinya, saat berita itu sudah menyebar, ternyata saat ini Tatsuya masih sehat dan aman. Tatsuya memutuskan untuk segera berangkat ke Pulau Hawaii dengan menaiki kapal selam USNA yang bernama Virginia. Dan ternyata kapal induk USNA yang bernama Matthew Seperi, ternyata kapal itu hanya untuk pengalihan saja. Dan ternyata kejadian kemarin yang diberitakan di TV bahwa Tatsuya sudah terluka dan koma, itu adalah sebagai tindakan pengalihan untuk menipu semua orang yang kemungkinan ingin mengganggu misi dari Tatsuya.
Dan Tatsuya berencana untuk membuat orang-orang itu berpikir bahwa saat ini Tatsuya sudah koma dan berada di rumah sakit, sehingga tidak ada orang yang akan mengganggu misinya. Dan rencana Tatsuya ini diketahui oleh keluarga Yotsuba, Curtis, Miyuki, dan juga Lina. Khususnya Miyuki, dia sebenarnya sedih saat melihat keadaan Tatsuya yang berlumuran darah pada saat itu. Dan dia tidak diberitahu sebelumnya tentang rencana ini. Walaupun dia tahu Tatsuya memiliki sihir regrowth, tapi Miyuki masih sangat merasakan sedih. Tapi itu termasuk rencana dari Tatsuya untuk membuat Miyuki menangis di rumah sakit, agar semakin menambah keyakinan di kalangan masyarakat dan semua orang yang tidak mengenalnya. Dan rencana pengalihan ini juga akan membuat pihak USNA tidak akan mencurigai Tatsuya sebagai penyerang pangkalan militer milik mereka. Karena pasti mereka akan berpikir, mana mungkin orang koma akan bisa menyerang. Dan Tatsuya juga telah meletakkan boneka pengganti dirinya di rumah sakit. Dan boneka itu sangat mirip dengan Tatsuya. Dan ternyata rencana ini telah berjalan dengan sangat lancar. Dan saat ini semua orang yang tidak mengenal Tatsuya dan kemampuan Tatsuya, mereka berpikir bahwa Tatsuya saat ini sedang koma dan berada di rumah sakit. Tatsuya pun langsung memanfaatkan hal ini dan langsung memutuskan untuk langsung berangkat menuju ke Pulau Hawaii melalui jalur khusus bawah laut yang terhubung langsung menuju ke kapal selam Virginia. Dan tidak lama Tatsuya pun akhirnya sampai di kapal selam Virginia. Dan setelah Tatsuya masuk ke kapal selam itu, ternyata di sana sudah ada Katsuhige dan juga guardiannya, yaitu Kanata. Tatsuya yang melihat mereka berdua, Tatsuya pun merasa sedikit lebih tenang. Lalu Katsuhige menjelaskan ke Tatsuya bahwa dia dan Kanata telah diperintahkan untuk mengantarkan Tatsuya ke Pulau Hawaii dan memastikan Tatsuya tidak jatuh ke tangan musuh, karena Tatsuya adalah kekuatan yang paling berharga dari Yotsuba. Walaupun saat ini mereka sedang bersama dengan sekutu, yaitu Curtis, tapi Yotsuba tidak dapat mempercayainya 100%. Dan Yotsuba tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena bagi Yotsuba, Tatsuya adalah milik Yotsuba. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Di sini Tatsuya berpikir bahwa tugas Katsuhige adalah memastikan dan melindungi Tatsuya agar tidak jatuh ke tangan musuh. Jika tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Tatsuya dan akhirnya Tatsuya akan jatuh ke tangan musuh, dan saat itu terjadi, maka Katsuhige dan semua pasukannya dari keluarga Shibata akan pergi menyelamatkan Tatsuya. Di tempat lain, jam 10 malam, di rumah utama Yotsuba, Maya mendapatkan laporan dari Hayama. Hayama melaporkan kepada Maya bahwa saat ini Tatsuya sudah sampai ke kapal selam Virginia dan sudah bertemu dengan Katsuhige dengan aman. Maya yang mendengar laporan itu, dia sangat senang. Maya lalu bertanya kepada Hayama, apakah semua rencana Hayama akan dapat mengelabui pasukan pertahanan. Hayama lalu menjawab bahwa setidaknya hal ini akan mengelabui semua orang dalam beberapa waktu. Lalu Maya bertanya ke Hayama bahwa dia penasaran apakah Jenderal Saeki akan ikut campur tentang masalah ini. Lalu Hayama menjawab, jika Saeki berniat untuk ikut campur, maka itu akan membutuhkan proses birokrasi dengan pihak Angkatan Laut. Dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan akhirnya pembicaraan pun selesai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Di chapter selanjutnya nanti, itu bakal banyak banget pembahasan yang seru ya. Salah satunya adalah Saeki yang akan berusaha untuk mengambil Masaki ke pihaknya. Dan juga
banyaknya kegemparan yang ditimbulkan akibat Tatsuya dirawat di rumah sakit. Salah satunya adalah Mayumi dan juga Honoka. Mereka berdua sangat khawatir dengan Tatsuya. Dan ini bakal dibahas di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan tentang info dan update terbaru dari channel ini. Oke guys, see you next time, bye bye.